Kamu mau apa? Kakak, maafkan aku, ini semua salahku. Song Yao, kamu ngapain? Jia. Bukan aku tidak. Jia. Jia kenapa? Siapa yang melakukan ini? Song Yao, jangan keterlaluan. Aku tidak. Bukan aku tidak berani. Kakak Senyan. Jangan salahkan kakak. Dia hanya sedang tidak enak hati, ingin melampiaskan amarah. Ini bukan melampiaskan amarah, ini mau membunuhnya. Kakak Senyan. Ini semua salahku. Aku yang merebut semua milik kakak. Kakak itu sakit jiwa. Kalau aku mati, dia tidak melanggar hukum. Kamu kok bisa seperti ini? Kamu terlalu semena-mena. Panggil orang. Bawa dia ke rumah sakit jiwa. Aku benar-benar tidak. Aku salah. Lepaskan aku. Dasar anak durhaka, kamu terlalu kejam. Ambil surat ceraimu, cepat pergi. Hi Sunyan. Kita benar-benar selesai. Bawa dia pergi. Di kehidupan berikutnya, aku tidak mau bertemu kalian lagi. Song Yao mana? Song Yao pergi ke tempat yang seharusnya dia tuju. Dulu seharusnya tidak menjemputnya dari rumah sakit jiwa. Cepat jemput, tidak bisa dikirim. Kenapa tidak bisa dikirim? Laporan medisnya diganti orang, kamu lihat sendiri. Ini baru laporan medisnya. Kondisi kesehatannya sangat buruk. Perlu segera dirawat di rumah sakit. Bukannya sudah dirawat? Kok malah parah? Ternyata Qin Fang Hao tidak berbohong. Kondisi tubuhnya memang sangat buruk, cepat hentikan. Hi Senyan, Song Yao memang salah, tapi kita tidak boleh benar-benar mengambil nyawanya. Hi Senyan. Halo. Apa? Di mana? Baik. Ada APA. Song Yao kecelakaan. Aku ikut denganmu. Kakak Senyan, kakak. Aku ikut dengan kalian. Kamu mau pergi kemana? Sebagian besar penyebab kakak seperti ini adalah karena aku. Jika aku tidak bisa memastikan keamanannya, aku akan merasa bersalah. Kamu masih terluka. Sudahlah, ayo pergi bersama. Yao Yao. Jangan dekat. Aku akan membawamu pergi. Sial, kenapa para bajingan ini juga mengejar? Orang di mobil ini, kenapa sangat mirip Song Yao? Hi Senyan, mana Song Yao? Kenapa Song Yao tidak ada di sini? Jangan-jangan ada yang menyelamatkannya? Bukankah Song Yao seharusnya ada di mobil ini? Kemana dia pergi? Itu Song Yao di mobil itu, kejar. Kakak Sunyan, aku belum naik, aku belum. Jia, cepat naik. Song Yao, kamu mau lari kemana? Kakak Sunyan juga demi kebaikanmu. Makanya mengirimmu pergi. Kenapa kamu bisa lari? Kamu lari seperti ini, betapa khawatirnya kami. Anak durhaka,
hanya membuat masalah. Tidak sepertian Jia sama sekali. Untung Jia adalah anak kandung kami. Kalau dapat bencana seperti ini, keluarga lu dihaisi. Mana ada tempat berpijak? Jangan pura-pura Song Yao, cepat turun. Hisenyan, jangan karena kamu sakit jiwa, lalu bertindak semaumu, oke? Kenapa kamu? Mana Song Yao? Mana Song Yao, mana aku Chahu? Bukankah dia sudah kamu bawa pulang? Yao dapat keluarga seperti kalian. Sungguh sial, kamu seorang gadis kecil. Bicaranya kok kasar sekali, aku belum selesai bicara. Kamu ikut campur apa? Qin Feng Hao, inikah sikapmu bicara pada orang yang lebih tua? Orang tua? Kalian? Maaf, aku tidak kekurangan orang tua. Yao malah menganggap kalian sebagai orang tua. Tapi hasilnya? Aku tanya sekali lagi, di mana Song Yao? Aku tidak tahu, kalau tahu pantakan ku beritahu. Sun Yan, ada kabar tentang Song Yao. Cepat pergi. Tak disangka Song Yao bisa kabur. Tapi apa gunanya kabur? Label orang gila ini. Takkan bisa kau lepas seumur hidup, Song Yao. Kau takkan bisa mengalahkanku. Hanya dengan kematianmu, aku bisa benar-benar menjadi putri sejati keluarga Lu. Mereka hampir sampai. Cepat bawa Yao pergi. Kalau kamu, Target mereka adalah Yao, bukan aku. Mereka takkan berbuat apa-apa padaku. baik, hati-hati ya. Yao, di hari-hari mendatang, kau harus hidup bahagia ya. Tuan, Anda baik-baik saja? Tuan, mobil yang tertabrak tadi. Apakah milikmu? Apakah Anda mengalami kecelakaan? Tolong aku. Baik, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku tahu ada klinik di dekat sini. Aku akan membawamu ke klinik untuk pertolongan pertama. Yao, kenapa aku bermimpi tentang gadis itu lagi? Yang menyelamat kuku dulu. Jelas-jelas adalah Jia. Tak mungkin orang lain. Kakak Senyan. Jia, sudah larut? Kenapa belum pulang? Kakak Sunyan, kapan proyekmu? Selesai? Pernikahan kita. Proses perceraianmu dengan kakak sudah selesai. Tidak. Jia. Beri aku waktu lagi, ya? Masih ada beberapa hal yang harus kuselesaikan. Jadi, tolong tunggu sebentar. Baik. Kakak Sunyan, aku akan menunggumu. Tadi dia memanggil. Nama Song Yao. Silakan masuk. Kenapa kamu lagi? Aku takkan memberitahumu. Di mana Yao? Lupakan saja. Bisakah kau memberitahuku? Apa yang sebenarnya terjadi? Dulu kau bersikeras membawa Song Yao ke rumah sakit. Apakah kau tahu sesuatu? Akhirnya ada yang pintar di antara kalian. Cepat katakan, apa yang sebenarnya terjadi pada Yao? Kejadian dulu akan kuselidiki, tapi jika kau berani memutarbalikkan fakta, memfitnah Jia, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Bahkan keluarga Qin tidak bisa melindungimu. Baiklah. Luci Hisunyan, aku penasaran. Ketika kalian tahu kebenarannya dan melihat kembali diri kalian sendiri, apa yang akan kalian lakukan setelah semua yang dilakukan pada Yao? Nona Fusong menderita penyakit Alzheimer.
yaitu pikun, ingatan dan persepsinya. Semakin menurun. Umurnya juga semakin berkurang. Mungkin, APA. paling banyak hanya bisa hidup 5 tahun lagi. 5 tahun. Yao, tenang saja. Dalam 5 tahun ini aku pasti akan membuatmu hidup paling bahagia. Hari-hari paling menyenangkan. Pelen. Kamu siapa? Tidak ingat aku. Aku adalah kakak sahabatmu, Fu 15 Bai. Tidak apa-apa. Yang penting sudah sadar. Dulu di jalan ini, mobilku mogok. Tak sengaja menabrak pembatas jalan. Aku selamat dari maut. Diselamatkan oleh Jia. Aku menemukan penyelamatku, tapi kenapa? Aku tidak merasa bahagia. Delima besar dan manis. Jia suka makan delima, turun dari mobil. Beli beberapa delima. Baik. Jual delima besar dan manis. Bu, delimanya saya beli semua. Wah, dibeli semua. Wah, bagus. Ini nak. Oh, kamu ya? Bu, ada ya? Iya, dulu kamu kecelakaan di sini. Dibawa seorang gadis dengan mobil, diantar ke klinik desa kami. Saya juga yang bantu gadis itu menggendongmu masuk. Bu, maksudnya gadis itu yang membawaku dengan mobil. Ayah, mobil yang dikendarai gadis itu kelihatan mahal. Pasti anak orang kaya. Jia tidak bisa menyetir. Kalau Yao jago menyetir. Bibi, apakah ini gadis itu? Bukankah ini Jajia dari desa kita? Nak, kamu bersama Jajia. Dulu gadis itu membawamu ke klinik kami. Baju ini kotor karena darah, kebetulan. Lalu meminjam baju dari Jajia. Tak disangka baju yang diganti ini dipakai oleh Jajia. Maksudmu, baju yang dipakai Jia adalah milik gadis itu? Kamu masih ingat nama gadis itu? Nama pastinya tidak ingat. Tapi aku ingat, namanya ada huruf, Yao. Orang di klinik bilang, huruf itu bagus, artinya gadis yang anggun. Song Yao. Terdengar familiar, sepertinya itu namanya. Oh iya, waktu itu aku juga memotret dan merekam videonya. Gadis ini, kaya dan baik hati, pasti dapat balasan yang baik. Aduh, nak, kenapa kamu? Tidak mungkin. Orang yang menyelamatkanku adalah Song Yao? Apa yang telah kulakukan pada Song Yao? Aku tidak akan memberitahumu di mana Yao. Lupakan saja. Luci, kenapa pulang terlambat? Kemana saja? Menyelidiki beberapa hal penting. Kak, kamu tahu Kak Sunyan kemana? Aku mengiriminya pesan seharian, dia tidak membalas. Hisunyan tidak membalasmu, mungkin sedang sibuk. Cia. Jangan buru-buru mencari Hisunyan dulu. Duduk dulu, aku ada yang mau tanya. Sudah larut malam. Ada apa besok saja dibicarakan, sekarang coba tanya dulu. Di mana Hisunyan? Aku hanya ingin bertanya beberapa hal, tidak akan lama. Lagi pula pertanyaan yang kutanyakan. Sebaiknya kalian juga mendengarkan. Jarang melihat anakku seperti ini, lebih baik kita dengarkan. Kak, jangan begini, aku takut. Ada APA? Besok saja dibicarakan, ya? Duduk. Lu Jia, aku tanya kamu. Dulu Song Yao sengaja melukaimu. Apa kamu melihatnya sendiri? Kak, kejadian dulu, bukankah semua sudah tahu? Kakak dia? Kami tidak tahu, kami hanya mendengar dari kamu. Aku hanya ingin mendengar konfirmasimu sekali lagi. Luci, kejadian ini sudah lama berlalu. Apa gunanya mengejarnya lagi? Ayah, ini sangat penting. Setidaknya untuk Yao, ini sangat penting. Kita mungkin menuduhnya tanpa alasan. Kita telah menuduh Song Yao tanpa alasan. Cia. Jadi, dulu Song Yao menusuk orang dengan pisau. Atau dia berusaha menyelamatkan orang? Jia, kamu adikku, aku kakakmu. Aku tidak ingin adikku menyembunyikan sesuatu dariku. Luci, kamu ngomong apa sih? Jia itu polos dan baik hati. Mana mungkin dia menggeng ke Song Yao?
Justru Song Yao itu, ayah, kamu dan ibu telah membesarkan Song Yao lebih dari 20 tahun. Kalian tidak tahu seperti apa dia sebenarnya? Lagi pula, alasan aku bertanya seperti ini. Karena aku sudah dapat buktinya. Aku hanya ingin dia jujur saja. Bagaimana bisa dari menyerang orang jadi menyelamatkan orang? Ya. Coba jelaskan. Kakak, kenapa hari ini berbeda? Dulu kan apa yang aku bilang? Mereka pasti percaya. Kenapa sekarang tidak percaya lagi? Kak, waktu itu ada orang jahat yang mau menggangguku. Aku sangat takut. Jadi Dia memegang pisau bukan untuk sengaja melukai orang, tapi untuk melindungimu. Tapi kamu malah menuduhnya menyerang orang. Benar? Atau tidak? aku benar-benar hanya karena terlalu takut. Kamu tahu tidak, karena ketakutanmu. Dia harus menderita selama 3 tahun di sana. Ayah, ibu, lihat sendiri, hidupnya di sana. Seperti apa? Kita semua telah menyedanya tanpa alasan. Yao Yao. Maafkan aku, Kak. Kak, aku benar-benar hanya karena terlalu takut. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba jadi seperti ini. Aku tidak tahu. Iya, Jia itu adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu memarahinya karena orang lain? 3 tahun di rumah sakit jiwa. Kita juga sudah memberinya hidup enak lebih dari 20 tahun. Ini sudah imbang, kan? Imbang. Ayah. Rekam medis dan laporan diagnosa di dalam, lihat sendiri. Dia tidak hanya membuat Yao masuk rumah sakit jiwa, bahkan menyuruh perawat dan staf diagnosa di dalam. Menyiksanya dengan kejam, memperlakukannya dengan buruk. Tidak ada satu bagian pun di tubuh Yao yang utuh. Dia bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Semata-mata karena dia beruntung. Jeja, kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana bisa kamu sengaja menyakiti Yao? Ayah. Ibu, kakak. Aku hanya takut. Song Yao akan merebut segalanya dariku. 25 tahun lalu dia sudah merebut ayah dan ibuku. Aku tidak ingin kehilangan kalian lagi. Aku tidak ingin kehilangan ayah, ibu, dan juga kakak. Apa yang Jaja lakukan juga bisa dimaklumi. Kalau saja ibu Song Yao tidak menukar mereka berdua, Jaja juga tidak akan menderita selama bertahun-tahun. Ini semua adalah hutangnya kepada Jia. Benar, Jia adalah adik kandungmu. 3 tahun di rumah sakit jiwa itu adalah kompensasi untuk Jia. Kalau tidak, kita bisa memberinya uang saat dia kembali, agar sisa hidupnya berkecukupan. Bukankah itu sudah cukup baik? Sudah, hal ini cukup kita tahu dalam keluarga saja. Song Yao itu hanya tamu yang mengambil alih sarang. Siapa yang dekat dan jauh, kamu harus tahu. Hal ini harus tetap menjadi rahasia, mengerti? Ayahmu benar. Aku tahu. Kamu marah, tapi semuanya sudah terjadi. Apalagi, Jia adalah adik kandungmu. Kamu tidak mungkin demi orang luar menghukum adik kandungmu sendiri, kan? Kakak, maafkan aku. Aku tahu kamu marah padaku. Kamu bisa menghukumku dengan cara apapun. Kumohon jangan beritahu kakak Sunyan. Aku sudah lama menunggu dia bercerai dengan Song Yao. Aku sangat mencintainya, aku tidak ingin kehilangan dia. Kakak. Benar, hal ini menyangkut kebahagiaan adikmu di masa depan. Jadi, masalah Song Yao, jangan sampai Hisunyan tahu. Luci, aku tahu kamu dekat dengan Sunyan. Tapi Jaja kan adik kandungmu. Masa kamu tega mengorbankan adikmu hanya demi Song Yao? Jangan sembunyikan lagi. Aku sudah tahu semuanya. Kakak Sunyan, aku bisa jelaskan. Aku benar-benar tidak bermaksud menyakiti kakak. Kebetulan sekali. Lu Jia. Aku juga ingin menanyakan sesuatu. Kemeja merah muda itu milik siapa? Sun Yan. Kemeja merah muda APA? Apa yang kamu bicarakan?
Kakak Senyan, Aku tidak punya kemeja merah muda. Tidak punya? Baik. Kalau begitu aku tanya. Saat kamu menyelamatkanku dulu, kamu pakai baju apa? Cuma baju biasa saja. Waktu itu aku buru-buru menyelamatkanmu, tidak memperhatikan. Baju apa yang kupakai? Sun Yan. Apa kamu sudah tahu sesuatu? Hisunyan sudah tahu. Yang menyelamatkannya bukan aku, tidak mungkin, saat aku bertemu dengannya. Song Yao sudah pergi. Hanya aku yang ada di klinik hari itu. Kakak Senyan. Yang menyelamatkanmu hari itu memang aku. Hari itu, Song Yao mungkin hanya kebetulan lewat saja. Apa kamu salah paham? Song Yao. Sepertinya aku tidak menyebut Song Yao. Kakak Senyan. Kamu mau apa? Sun Yan. Bicaralah baik-baik. Lihat, mungkin ada kesalahpahaman di sini. Kesalahpahaman? Lu Jia, kemeja pink ini, apakah milikmu? Iya, ini punyaku. Ini baju Yao Yao. Yao Yao Jia. Paling suka warna pink. Kakak, Yao Yao yang menyelamatkanku. Lu Jia, kenapa kau membohongiku? Jia Jia adalah pacarmu. Pacar? Pacar macam apa dia? Hisunyan seumur hidup hanya punya satu istri. Namanya Song Yao. Aku akan mencarinya kembali. Akan kuperbaiki kesalahanku. Dan menikah lagi dengannya. tidak boleh. Kakak Sunyan, jangan seperti ini. Kumohon Kakak Sunyan, aku tahu salahku. Aku hanya terlalu mencintaimu, tak ingin kehilanganmu. Bisakah kau tidak begitu kejam padaku? Kejam? Lalu Yao Yao? Apa salahnya dia? Kau membuatku menyakiti orang yang mencintaiku. Lu Jia, Cintamu. Sungguh menjijikan. Kakak Sunyan. Sun Yan. Bicaralah baik-baik. Mulai hari ini, semua kerja sama keluarga He dan Lu dibatalkan. Sun Yan ko ini. Kakak Sunyan. Kakak, Nangis apaan? Ini semua karena kau. He Sun Yan. Apa kau dengar semua yang kami bicarakan tadi? Ingat tidak? Di sini. Hari pertama membawanya pulang. Aku malah demi Lu Jia, menyuruhnya berlutut di sini. Padahal dia tidak bersalah. Dia jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Kitalah yang salah. Kita semua telah berbuat salah padanya. Jika bisa bertemu dengannya lagi, aku akan mengerahkan semua yang dimiliki keluarga Lu untuk menebus kesalahan padanya. Tapi, apakah dia masih mau memaafkan kita? Pasti. Pasti akan. Lagi pula aku sudah menjadi kakaknya selama 30 tahun. Dan dia sangat mencintaimu. HM. kalian belum selesai juga. Yao Yao sekarang di mana? Aku mana tahu. Bukankah dia sudah kalian masukkan ke rumah sakit jiwa? Jangan pura-pura. Aku tahu Yao Yao dibawa olehmu. Di tempat kejadian kecelakaan itu. Kamu juga ada di sana. Isunyan, kenapa aku harus memberitahumu? Yao Yao di mana? Aku tidak ingin dia mati di tanganmu. Kamu. APA lagi kamu. Apa kamu mau bilang lagi? Biar keluarga Qin tidak punya tempat berpijak lagi, bisakah kamu ganti cara lain? Ahau, kami sudah menemukan kebenarannya. Benar, kami salah paham pada Yao Yao.
Kami juga yang menyakitinya, kami hanya ingin tahu di mana dia sekarang. Lalu menebas kesalahan keduanya, tolong beritahu aku di mana dia. Boleh. Jangan sok akrab, menebus kesalahan pada Yao Yao tidak perlu. Sekarang, jangan ganggu kehidupan Yao Yao. Itu adalah tebusan terbaik untuknya. Dr. Chin, aku dan Sunyan kali ini pasti tidak akan menyakitinya lagi. Kami hanya ingin menebus kesalahan padanya saja. Sudah selesai, kalau sudah silahkan pergi. Ini rumah sakit. Aku masih harus bekerja. Silakan. Ayo pergi. Yao Yao, kalau kamu bisa melihat mereka berdua menyesal seperti itu, pasti lega ya? Halo. Dengan segala cara, aku harus menemukan keberadaan Song Yao. Yao Yao. Aku pasti akan menemukanmu. Pasti. Sedang melukis langit. Lihat, langit yang aku gambar. Pelukis lain sakit gambar bangga, Pirang, Serangga, Aigen, atau wanita cantik. Hanya kamu yang paling spesial, paling suka gambar langit. Iya. Aku paling suka langit. Yao Yao. Kamu mau balik ke Haisi? Balik ke Haisi? Lukisanmu akhir-akhir ini hits banget di seluruh negeri. Asosiasi Seniman Haisi mengadakan pameran untukmu. Mereka berharap kamu bisa hadir. Oke. Masuk. Ada kabar Yao Yao? Bos Hi, kamu sudah mencari Nyonya selama 3 tahun. Selama 3 tahun ini, tidak ada kabar sama sekali tentang Nyonya. Jangan-jangan. Tidak mungkin. Song Yao tidak mungkin kenapa-kenapa. Bos Hi, akhir-akhir ini ada seniman baru. Karya Sunmeng hits di seluruh internet. Asosiasi Seniman Haisi mengadakan pameran tunggal untuknya. Apa Anda mau pergi? Pameran Sunmeng? Ayah, ibu, kakak. Gangga, pelukis misterius ITU. Sunmeng, yang hits di seluruh internet. Akan mengadakan pameran di Haisi kita. Aku mau lihat. Sunmeng ini siapa sih sebenarnya? Bisa gambar langit seenak itu. Boleh juga untuk dilihat. Sejak Isunyan berhenti bekerja sama dengan keluarga Lu kita. Bisnis kita selalu kurang bagus. Kebetulan bisa sekalian cari mitra kerja baru. Kak, aku dengar Presiden Grup Finansial Far East dari luar negeri juga akan datang. Ajak kami saja, kebetulan keluarga Lu bisa manfaatkan kesempatan ini untuk kenalan dengan Presiden Grup Finansial Far East. Siapa tahu, masa depan bisa lebih cerah. Jia memang anakku yang baik. Pikiranmu sangat matang. Andai Yao Yao di sini. Dia sangat suka melukis. Pasti sangat suka Sunmeng. Kakap. Jangan sebut lagi anak durhaka itu. Hai Long Tiga Tahan. Kabar saja tidak ada. Iya, waktu itu kita salah paham dengannya. Tapi dalam hidup berkeluarga, wajar saja ada salah paham. Sia-sia kita membesarkannya 20 tahun. Kakak ini terlalu semaunya sendiri. Ayah ibu menyayanginya bertahun-tahun. Lagi pula, tidak ada orang tua yang salah. Kakak, bagaimana bisa tidak memberitahu orang tua sama sekali? Yao Yao. Kalau ada yang tidak nyaman setelah kembali ke Haisi, beritahu aku. Aku akan membawamu pulang, oke? Hang. Ahau. Masih ingat aku? Tentu saja, siapapun bisa dilupakan, tapi tidak denganmu. Setia banget. Yao Yao agak pemalu dengan orang baru. Jalanan di sini ramai sekali, aku khawatir dia tidak nyaman. Bagaimana kalau kita naik mobil dulu? Oak. Kalau Yao Yao ada di sampingku. Seharusnya. Yao Yao. Berhenti. Yao Yao. Osi. Cari tahu siapa pemilik mobil itu. Oke, katanya Sunmeng hanya bisa melukis langit.
Berbagai macam langit, hari ini baru melihatnya, benar juga. Setiap lukisan di pameran ini adalah langit. Seniman memang selalu punya pemikiran sendiri. Benar, benar, benar. Kebiasaan tanda tangan ini. Kok mirip sekali dengan Yao Yao. Yao Yao. Kakak, kamu bicara apa? Di tempat umum, jangan sebut nama sial itu. Ayo, kita lihat ke sana. AONAK. Yao Yao. Kamu di mana sebenarnya? Kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Halo. Bos He, sudah ketemu. Pemilik mobil itu adalah Fu 15 Bai dari Far East Group. Sekarang dia sedang di pameran Sunmeng. Pameran Sunmeng. Aku segera ke sana. Yao Yao. Tunggu aku. Aku pasti akan menemukanmu. Ayo kita lihat ke sana. AONAK. Ini putriku, Jia Jia. Aku juga sangat suka melukis. Ayo berteman baik ke depannya. Lihat lukisan ini. Wah, lihat, itu pelukis Hunmeng bukan? Ayo. Halo, apakah kamu pelukis Sunmeng? Ya, Sunmeng, aku sangat menyukaimu. Bisa minta tanda tangan? bisa dong. Sunmeng, aku sudah lama menyukaimu. Bisa minta tanda tangan juga? Bisa dong. Aku juga, aku juga. Kak, lihat to you Sunmeng. Terima kasih sudah menyukai lukisanku. Sunmeng. Sunmeng, aku lu Jaja. Aku sangat suka lukisanmu. Bisa minta tanda tangan juga? Song Yao. Kamu tahu juga pulang? Yao Yao. Song Yao. Kenapa kami di sini? Song Yao, kamu main hilang tidak pulang. Hanya untuk mempermalukan kami, Yao Yao. Selama ini kamu di mana? Kamu tahu tidak? Kami mencarimu dengan susah payah. Yao Yao, akhirnya aku menemukanmu. Song Yao, baru saja kamu kembali. Langsung merebut kakak Sunyan dariku. Kenapa kamu harus kembali? Dengan apa kamu bisa kembali? Wah, Ada APA ini. Lepaskan. Tuan, tolong jaga sikap. Aku tidak mengenalmu. Song Yao. Jangan main-main dengan amnesia. Kamu tidak menghubungi kami selama 3 tahun. Hanya untuk pamer di sini. Sungguh keterlaluan. Yao Yao. Aku tahu salah. Aku bodoh. Aku salah mengenali orang. Aku salah mengenali penyelamatku. Kumohon kembalilah, kembali ke sisiku. Aku akan menebusnya dengan sisa hidupku, menebus semua luka yang kubicarakan padamu. Yao Yao. Ayo pulang bersama kami. Ke Panorama. Kami sudah tahu semuanya. Kami yang salah. Kami yang berhutang padamu. Pulanglah ya. Tolong jaga sikap. Lepaskan aku. Aku tidak mengenal kalian. Aneh, kenapa hari ini banyak sekali orang? Popularitas Xiao Yao setinggi itu ya? Sial, hari ini keluar rumah lupa lihat kalender. Kenapa ketemu barang-barang sial ini? Hei Bos Fu, cepat ke ruang depan. Yao Yao kena masalah. Jangan main amnesia, kami tidak percaya. Song Yao, dulu ada kesalahpahaman. Tapi kami juga membesarkanmu selama 20 tahun. Tidak ada jasa juga ada jerih payah, bagaimana bisa kau perlakukan kami seperti ini? Ya kakak, kenapa baru pulang sekarang? Kau tahu tidak? Selama 3 tahun kau pergi, betapa kami merindukanmu. Terutama kakak Sunyan. Mencarimu selama 3 tahun penuh. Jangan mendekat, aku tidak kenal kalian. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Satu sisi tebal muka, satu sisi tidak tahu malu. Sudah berbuat banyak dosa. Tidak takut kau kalian merahi langit, December Peter. Hari ini aku di sini. Aku lihat siapa yang berani ganggu Yao Yao. Jin Feng Hao, kau sudah tahu. Di mana Song Yao, benar kan? Ya Luci, aku sudah bilang. Cara terbaik kalian menebus kesalahan pada Yao Yao adalah jangan ganggu hidupnya dan jangan biarkan dia kembali ke sarang harimau itu. Apa yang kalian lakukan sekarang, kakak? Itu kan rumahmu, bagaimana bisa kau tidak pulang? Rumah, itu pantas disebut rumah? Yao Yao di rumah itu. Apa yang dia alami, kalian tidak sadar. Kami menebus. Kami menebus apa? Malah dia yang membuat Jia Jia kami menderita lebih dari 20 tahun. Setelah Jia Jia kembali,
Kami tidak mengusirnya, malah mengakuinya sebagai anak. Apa salah kami padanya? Malahan dia durhaka. Tuan Lu. Aku ulangi, dulu saat Lu jajah. Dan Yao Yao tertukar. Yao Yao masih bayi dalam gendongan. Bisakah dia mengubah nasibnya sendiri? Jangan salahkan semua kesalahan pada si orang anak. Tidak merasa jijikkah? Kau. Ahau. Aku tidak ingin melihat mereka. Bikin sakit hati. Baik, kita pergi. Yao Yao, kau tidak boleh pergi. Lepaskan. Hisunyan kau ngapain? Lepaskan. Aku susah payah menemukan Yao Yao. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Hisunyan, apa yang kamu sebut sebagai ganti rugi? Adalah terus-menerus mengganggunya? Aku sudah bilang, hari ini. Yao Yao harus ikut denganku. Lepaskan. Luci, apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Sun Yan benar-benar mencari Yao Yao lama sekali. Dia sangat mencintai Yao Yao. Biarkan dia membawa Yao Yao pergi. 15 baik kapan datang? Kalau tidak segera datang, Yao Yao akan dibawa pergi orang lain. Tuan. Mau bawa istriku kemana? Istri kamu? Yao Yao sudah menikah? Untungnya datang tepat waktu. Kalau Yao Yao benar-benar dibawa pergi, akibatnya tidak terbayangkan. Tentu saja sudah menikah. Bos Fu mencintai seperti merawat bunga, tidak seperti kalian. Mencintai seperti Leo. Aku tidak percaya. Song Yao harus jadi milikku, dia istriku. Dia tidak bisa menikah dengan orang lain. Hisunyan, saat Yao Yao meninggalkanmu, sudah bercerai denganmu, kan? Prosesnya sudah selesai. Dia sekarang bebas, mau bersama siapapun. Apa hubungannya denganmu? Kamu bisa mengatur? 15 baik, tolong aku. Tuan, tolong lepaskan istriku, dia tidak mau ikut denganmu. Song Yao, kamu sudah pergi 3 tahun. Kenapa masih bisa membuat kakak Sunyan terus mengingatmu? Kenapa? Aku tidak bisa. Yao Yao, jangan, Yao Yao. Kamu tidak mau aku lagi? Tuan, tolong hargai pilihan Yao Yao. Dia tidak mau bersamamu. Hihonyan, lepaskan. Jangan main paksa seperti ini. Abaikan dia, bawa Yao Yao pergi dulu. Yao Yao sekarang tidak tahan dengan kejutan. Baik. Kakak Sunyan, kita pulang dulu saja. Yao Yao, kamu masih ingat boneka beruang itu? Yang kamu bawa pulang. Boneka beruang. Mengru di mana? Siapa itu Mengru? Dia terlihat sangat penting bagi Yao Yao. Hisunyan, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu? Mengru sudah. Tuan Fu. Kamu dan Fang Hao biarkan Sun Yan. Bawa Yao Yao pergi, kumohon. Kamu tidak tahu, 3 tahun kehilangan Yao Yao ini. Betapa menderitanya Sun Yan. Yao Yao. Dia menipumu, jangan percaya. Ayo pergi. Yao Yao, kamu tidak boleh pergi. Kakak Sunyan belum pernah untukku. Kehilangan kendali seperti ini. Song Yao, dengan apa kamu? Yao Yao, kamu tidak ingat boneka beruang? Sun Yan. Harus menggunakan Mengru untuk memprovokasinya? Aku tidak bisa membiarkan Yao Yao pergi. Yao Yao tidak boleh meninggalkanku. Yao Yao, jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan membawamu pulang. Ayo pergi. Yao Yao, lihat, boneka beruang. Boneka beruang favoritmu. Ikut aku, ya Yao Yao. Ikut aku. Aku akan membawamu mencari Mengru. Sun Yan. Berhenti. Kalian juga bilang, Yao Yao sekarang tidak bisa diprovokasi. Kamu. Hisunyan, kamu berhenti. Tuan Fu. Aku mohon. Beri Sun Yan kesempatan ini. Beri tahu Sun Yan. Aku hanya memberinya 7 hari. Jika Yao Yao terjadi sesuatu lagi, aku tidak akan memaafkan kalian. Pasti. Tenang, tidak akan. Ayah, ibu, kakak. Kakak Sunyan membawa Song Yao pulang. Aku bagaimana? Fu 15 Bai adalah CEO grup Far East dengan 1 langkah. Bisa membuat grup lu bangkrut. Bagaimana bisa begitu mudah menyinggungnya? Ini juga bukan salah Sun Yan, 3 tahun ini. Dia hidup dalam penyesalan terhadap Yao Yao. Berusaha mati-matian mencarinya, sekarang akhirnya bertemu. Dia pasti akan melakukan apa saja.
untuk mempertahankan Yao Yao di sisinya. TAPI Song Yao, dia sudah bercerai dengan kakak asuhnya. Dia pikir dia siapa? Lu Jia, aku peringatkan kamu. Simpan niat burukmu itu. Jangan lagi berpikir untuk menyakitinya. Jika kamu menyakiti Yao Yao dan Hisunyan mengetahuinya, kami tidak bisa menyelamatkanmu. Kakak, aku melakukan apa? 3 tahun ini, aku hanya sangat ingin memiliki ayah dan ibu. Jadi tidak sengaja berbohong, aku sama sekali tidak berpikir akan menjadi seperti sekarang. Luci, kamu ngomong apa lagi? Jia adalah adik kandungmu. Bagaimana bisa kamu membantu orang luar mengganggu adikmu? Sudahlah. Adikmu sudah tahu salah, Luci. Jangan terus-terusan mengungkit masa lalu. Ebio. Ayah, aku bukan mengungkit masa lalu untuk menyusahkannya. Aku sedang memperingatkannya. Peringatkan dia untuk tidak lagi menyakiti Yao Yao. Kalau tidak, nanti akan hadapi. Bukan hanya Hisunyan, tapi juga Fu 15 Bai. Fu 15 Bai tidak bisa kita lawan. Kakap. Jia tidak bodoh, Nana mungkin dia sengaja menyinggung si pembawa sial itu. Tenang saja. Semoga begitu. Selamat datang pulang, Nyonya. Yao Yao, kita sudah sampai di rumah. Tidak apa-apa. Yao Yao, lihat. Semuanya masih seperti dulu. Tidak ada yang berubah. Ada apa, Yao Yao? Kenapa menangis? Mengapa? Melihat semua ini, hatiku sangat sedih. Maafkan aku. Yao Yao. Ini semua salahku. Maafkan aku. Yao Yao, lihat. Suka? Mawar merah muda. Aku ingat kamu paling suka warna ini. Tidak suka mawar merah muda. Kenapa? Bisa diganti dengan bunga matahari? Bunga matahari. Kenapa bunga matahari? Untuk. Semoga kamu seperti bunga matahari, selalu cerah dan bahagia. Karena Engru. Bunga matahari. Aku lelah, aku ingin istirahat. Yao Yao. Kamar saya di mana? Nyonya, silakan, saya akan mengantar Anda. Halo. Cari tahu tentang seseorang bernama Mengru. Lihat apa hubungannya dengan Yao Yao. Bos Hi sudah menemukan. Ini adalah data Mengru. Orang yang bernama Mengru ini adalah anak dari perawat rumah sakit jiwa. Perawat ini 3 tahun lalu meninggal karena kecelakaan. Jangan sedih. Kalau bisa pergi dari sini, Aru, kamu ingin pergi kemana? Aku ingin pergi ke Xiangcheng, aku ingin melihat gunung salju di Xiangcheng. Lebih baik bisa tinggal di Xiangcheng seumur hidup. Baik. Mari kita pergi bersama. Boneka beruang itu adalah peninggalan Mengru. Dulu di rumah sakit jiwa, Nyonya berkelahi dengan beberapa pasien untuk merebut kembali boneka beruang itu. Karena itu dia terluka parah dan harus berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Terima kasih. Di saat dia paling tidak berdaya, kau menjaganya untukku. Yao Yao, syukurlah.
Akhirnya kamu kembali ke sisiku. Berhenti. Kemari. Kakak, kenapa kamu bangun begitu pagi? Mau pergi kemana pagi-pagi begini? Mau carry Hisun Yan. Aku cuma janjian sama teman-teman buat jalan-jalan. Cuma mau jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Ayo. Jalan-jalan jam setengah 7 pejai. Toko-toko belum buka kan? Aku rasa jalan-jalanmu cuma alasan. Yang benar mau cari Hisunyan kan? Kakak, aku cuma ingin menemui Kakak Yao Yao untuk minta maaf. Ingin memperbaiki hubungan Kakak Sunyan dengan keluarga Lu kita. Lihatlah bisnis keluarga Lu kita. Tanpa bantuan Kakak Sunyan, betapa suramnya. Berhenti. Bukankah ayah dan ibu sudah bilang, Song Yao adalah anak orang lain? Bukan anak keluarga Lu. Jadi, dengan siapa dia menikah? Apa hubungannya dengan keluarga Lu? Kamu mau mencari Hisunyan? Tak perlu menggunakan Song Yao sebagai alasan. Luci. Dasar brengsek. Apa yang kau omongkan, ayah? Bukankah ini yang kau katakan sendiri? Song Yao adalah anak orang lain. Jia Jia adalah adik kandangku. Jadi bisnis Hisunyan itu, apa hubungannya dengan kita? Anak durhaka. Lu Jia. Aku peringatkan kamu. Jika kau berani membuat Hisunyan marah lagi, bahkan keluarga Lu tak bisa melindungimu. Dia sebelumnya tidak peduli, karena sibuk mencari Song Yao. Kakak, aku mengerti. Aku tak akan membuat masalah untuk keluarga Lu lagi. Lebih baik begitu. Kenapa sekarang bahkan Luci juga mulai memihak Song Yao? Song Yao, begitu kau kembali, tak hanya merebut Kakak Sunyan, tapi juga merebut keluargaku. Kenapa kau harus kembali? Kenapa? Kau sudah bangun, Yao Yao. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kamarku? Apa yang kau lakukan? Keluar. Ini aku, Yao Yao, Hisunyan. Suamimu, Hisunyan. Hisunyan. Orang yang paling kau cintai. Bagaimana bisa kau lupa? Siapa Hisunyan? Aku tidak kenal Hisunyan. Keluarlah. Cepat pergi dari kamarku. Jangan bercanda, Yao Yao. Aku suamimu, Hisunyan. Bagaimana bisa kau lupa? Kamu, oh iya, ada juga kakak, Luci. Dia juga sangat mencintaimu. Yao Yao. Tidak. Aku tidak kenal mereka. Kamu pergi. Yao Yao. Ini di mana? Ini bukan rumahku. Aku mau pulang. Mengru, aku mau pulang cari Mengru. Dia akan memberiku bunga matahari. Yao Yao, ini adalah rumahmu. Aku suamimu, jangan takut Yao Yao. Ini adalah rumahmu. Yao Yao, kamu masih membenciku kan? Aku akan menebus kesalahanku Yao Yao, jangan begini. Jangan begini dong, aku mohon. Yao Yao. Kamu bawa aku ke sini buat apa? Yao Yao, maafkan aku. Semua ini karena aku. Aku yang memasukkanmu ke rumah sakit jiwa. Aku yang membuatmu menderita. Semua salahku. Kamu bisa menghukumku sesukamu. Kumohon. Tidak.
Aku mau keluar. Yao Yao. Yao Yao, aku mohon. Maafkan aku, kumohon, maafkan aku. Lepaskan aku. Yao Yao. Hisunyan, apa yang kau lakukan padanya? Kau tahu tidak, dia butuh istirahat yang cukup. Aku tidak, aku hanya. Hanya apa cuma? Sekarang kondisi tubuhnya sangat lemah, butuh istirahat yang tenang. Kau menjemputnya pulang, tapi tidak bisa merawatnya dengan baik. Hisunyan, apa kau ingin membunuhnya lagi? Bukan begitu. Aku hanya ingin Yao Yao tetap di sampingku. Aku juga tidak tahu dia akan seperti ini. Oh iya, Fang Hao. Kenapa Yao Yao bisa seperti ini? Kenapa bilang? Dia butuh istirahat. Yao Yao, dia kenapa? Kamu pikir, seseorang yang dikurung di rumah sakit jiwa selama 3 tahun. Kondisi fisiknya bisa bagus sampai mana, apalagi. Itu juga orang yang pernah menyelamatkan nyawamu. Meminta perhatian khusus. Yao Yao. Ngomong-ngomong, Fu 15 by bilang, kalau Yao Yao nggak mau tinggal sama kamu, dia akan menjemputnya pulang. Sudah kubilang. 7 hari. Tenang aja. Aku pasti bakal bikin Yao Yao memaafkanku. Kamu benar-benar tega ya? Demi Yao Yao. Apa sih yang gak bakal kulakukan? Keledai setiap hari nggak ngapa-ngapain, cuma nendang kepalamu. Sebenarnya. Yao Yao udah 15 bay. Gak pernah menikah. Benar kan? Penting nggak sih? 3 tahun ini, yang menemani dia adalah Fu 15 bay. Yang memberinya kebahagiaan juga Fu 15 bay. Penting nggak sih mereka punya surat nikah atau enggak? Kedepannya, gak perlu dia yang menemani. Kebahagiaan Yao Yao. Serahkan padaku. Song Yao. Ternyata kondisi tubuhmu sudah seburuk ini. Apa ini? Nyonya, ini papan gambar. Bos Hi bilang Nyonya suka melukis. Jadi sengaja dicariin buat ngilangin bosan. Hang. Coba tebak kenapa Hisunyan? Sampai segitunya mau nahan kamu di sini. Jawabannya ada di sini. Enak nggak? Minum yang banyak ya. Ini sengaja dibikinin buat kamu, cepetan minum. Aduh, aduh. Yao Yao, aku pulang. Teba aku bawa apa? Yao Yao. Nyonya mana? Nyonya seharian di kamar, nggak keluar-keluar. Kayaknya lagi nangis. Kita anterin makanan, Nyonya nggak mau buka pintu. Ada apa sih? Hari ini sesuai perintahmu, kami anterin papan gambar dan cat buat Nyonya. Setelah selesai melukis, Nyonya langsung kayak gini. Kami juga nggak ngerti, kenapa bisa gini. Yao Yao, buka pintu. Ini aku. Aku pulang.
Yao Yao. Jangan mendekat. Baik. Yao Yao. Katakan padaku. Apa yang terjadi? Siapa yang mengirimnya padamu? Yao Yao. Dia sedang sangat lemah sekarang, butuh perawatan yang baik. Kamu membawanya pulang, tapi tidak bisa merawatnya dengan baik. Hisenyan, apa kamu ingin membunuhnya lagi? Maaf, aku tidak tahu. Yao Yao. Katakan. Cat ini. Siapa yang memberikannya untuk Nyonya? Tidak perlu menjawab juga tidak apa-apa. Kalian tahu caraku. Jika aku yang menemukannya, tidak akan semudah ini. Rasanya rumah sakit jiwa itu. Kalian tidak ingin tahu. Maaf, Bos Hi, aku salah. Cat itu adalah Nona Lu yang menyuruhku memberikannya kepada Nyonya. Nona Lu bilang, Nyonya suka merek cat itu. Aku pun memberikannya kepada Nyonya. Tak disangka ada barang tersembunyi di dalamnya. Maaf, Bos Hi, aku salah. Lu Jia-Jia. Luci. Kakak. Kamu bilang, kenapa tiba-tiba Sunyan kakak menyuruh kita datang? Apa? Aduh, aku sudah bilang. Song Yao kan pernah tinggal di rumah sakit jiwa. Kondisi mentalnya pasti tidak normal. Hisunyan hanya sementara tertarik. Membawanya pulang masih bisa, tapi untuk hidup bersama dalam jangka panjang, itu pasti tidak mungkin. Lihat, sekarang jenggat. Kebaikan Jaja kita. Ya, aku juga berpikir begitu. Jia-Jia dan Hisenyan. Itu pasangan yang cocok, sangat serasi. Aku juga tidak tahu alasan pastinya. Pasti ada sesuatu yang penting. Masuk dulu saja. Ayo. Kakak Sunyan, katanya kamu mencari kami. Sunyan, ada apa kamu memanggil kami? Lu Jia. Apa yang kamu lakukan lagi? Tidak, aku tidak. Ada APA, kenapa Jia-Jia menangis? Kakak Sunyan kan ada di sini, ayah. Jangan bicara, ada masalah. Bukankah dia sudah menjemput Song Yao? Masih bisa ada masalah apa lagi? Cedoklah. Sunyan, jangan menakut-nakutiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Luci, kamu tahu. Yao Yao sekarang sangat rapuh, tidak tahan dengan tekanan. Tapi, seseorang memberinya ini. Yao Yao ada masalah. Apa isi flash disk ini? Di dalam sini. Adalah semua tentang Yao Yao di rumah sakit jiwa. Jadi, flash disk ini benar kamu yang mengirim? Kakak. Bukan aku. Aku juga berharap bukan kamu. Bagaimana bisa Jia-Jia? Jia-Jia kan anak baik, pasti ada kesalahpahaman di sini. Benar, Jaja paling polos dan baik hati. Lagi pula Song Yao selalu bersamamu. Jaja juga belum pernah bertemu Song Yao. Iya, kakak Sunyan. Apa kakak bilang sesuatu padamu, sampai kamu salah paham padaku? Tapi bagaimana mungkin aku menyakiti kakak? Ini masalah serius, Sunyan. Aku tahu kamu khawatir. Dan selamanya, tapi apakah kamu punya bukti? Yang membuktikan ini Jia-Jia yang melakukannya? Tenang. Aku tidak akan menyalahkannya tanpa alasan. Lihatlah. Benar-benar kamu. Kenapa kamu selalu menyakiti Yao? Apa salahnya dia padamu? Kakak, bukan aku, bukti ini palsu. Lu Jia-Jia, aku sangat kecewa padamu. Kakak Sunyan. Aku hanya karena terlalu mencintaimu, apa salahku? Song Yao itu apa bagusnya? Dia masuk rumah sakit jiwa, dia itu gila.
Kenapa cintamu lebih memilih diberikan ke orang gila daripada ke aku? Kenapa? Jia, ini benar-benar ulahmu? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak tahu? Song Yao sekarang adalah orang yang paling disayang Sun Yan? Ya. Itu aku. Song Yao itu apa bagusnya? Bukankah dia sudah pergi? Kenapa dia harus kembali? Kenapa tidak bersembunyi jauh-jauh? Kenapa harus kembali? Merebutmu dariku, Jia. Kamu kok bisa begitu bodoh? Bodoh? Aku hanya ingin dia melihat betapa memalukannya dirinya dulu. Aku hanya ingin dia tahu bahwa dia sama sekali tidak akan menangkap Sun Yan. Lu Jia. 3 tahun lalu kamu sudah menyakiti Yao sekali. Sekarang kamu ingin menyakitinya lagi? Hatimu bagaimana bisa? Sejahat ini? Bicaralah. Orang ini. Keluarga lu mau tangani bagaimana? Ayah. Ibu. Kakak. Tolong aku. Aku kan anakmu. Tolong aku. Sun Yan, so ini. Jia memang ada salahnya, tapi itu karena dia terlalu mencintaimu, cinta yang berubah jadi benci. Lagi pula, beberapa tahun lalu, itu juga karena Song Yao mengambil alih posisi Jia. Dia membuat Jia menderita bertahun-tahun. Jadi, so ini, lepaskan saja. Ayah, Song Yao. Kan tidak ada apa-apa. Lagi pula, Jia masih anak-anak. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Jangan dipermasalahkan lagi. Lagi pula, keluarga kita dulu masih besan. Jangan sampai mempermalukan. Luci. Sun Yan. Luci, kamu benar-benar pikir Lu Jia itu adik kandungmu? Kok Sun Yan. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku anak kandung ayah dan ibu. Adik kandung kakak. Benar, saat Jia datang mengaku sebagai keluarga dulu. Sudah dilakukan tes DNA, mana mungkin salah. Sun Yan, aku tahu kamu marah, Mimeng. Jia menyakiti Yao. Itu salah, tapi kamu tidak bisa menggunakan hal ini untuk menyudah Jia bukan anak kami. Hi Sun Yan, ini masalah serius. Jangan bercanda sembarangan. Kalian bersikeras Lu Jia adalah anak kandung kalian, berani tidak melakukan tes DNA lagi. Tidak hanya dengan Lu Jia, tapi juga Yao. Kamu serius? Sejak kejadian Yao 3 tahun lalu, aku terus menyelidiki latar belakangmu. Dari saat kamu menggantikan Yao masuk ke keluarga Lu, hingga memfitnah Yao, mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Bahkan mencoba membuat kecelakaan untuk membunuh Yao. Semua ini sudah kuselidiki dengan jelas. Panggil mereka. Bawa mereka untuk tes DNA. Tuan Lu, Nona Lu, silakan. Hi Sun Yan, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin Jia bukan anak kandung kami? Anak kami bukan Jia, masa iya? Song Yao yang gila itu? Ayah, ibu, tunggu sebentar. Sun Yan biasanya sangat bijaksana. Tidak akan bercanda dengan hal seperti ini. Pengkhianat. Hasil tes sudah keluar. Tunjukkan pada mereka. Tidak cocok? Bagaimana mungkin? Ibu. Ada APA? Lu Jia. Bukan adikku. Juga bukan anak kalian. Beijing Gan. Kenapa terus menipu kami? Jia bukan anak kami. Kalian memang salah mengenali anak saat itu. Anak kalian selama ini adalah Song Yao. 2 anak saat itu tidak tertukar. Hanya Jia dari desa Jinfeng yang membuat kebohongan untuk kekayaan dan kemewahan. Ini. Kalau begitu, putri kita selama ini adalah Yao. Apa yang sudah kita lakukan? Kita bersalah pada Yao. Sekarang kalian sudah tahu. Dia, Lu Jia, adalah penipu yang penuh kebohongan. Yang merebut segalanya dari Yao. Kalian beritahu aku. Bagaimana harus menghadapinya?
Apakah aku masih harus mempertimbangkan nama baik keluarga Lu? Kenapa kau terus menipu kami? Kenapa menyakiti Liao, ayah? Ibu, masalahnya sekarang adalah, bagaimana kalian akan menangani si penipu ini? Tuan Lu, Nyonya Lu, aku benar-benar tahu salah, kumohon maafkan aku. Ampuni aku. Maafkan kamu? Kita kehilangan anak sendiri. Siapa yang akan memaafkan kita? Sun Yan, terserah kamu ingin bagaimana. Kali ini, keluarga Lu tidak akan lagi melindunginya. Tidak. Jangan. Tuan Lu, Nyonya Lu, aku benar-benar tahu salah. Seseorang. Bawa dia pergi. Serahkan ke polisi. Aku akan membuatnya membusuk di penjara. Kakak Sunyan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kamu sendiri yang mengirim Song Yao ke rumah sakit jiwa. Benar, aku melakukan kesalahan yang tak termaafkan. Tapi aku juga sudah membayarnya, sekarang giliranmu. Untuk menanggung kesalahanmu. Kakak, kita masih saudara. Tolong selamatkan aku. Bawa pergi. Kakak. Sunyan. Kami ingin bertemu Yao Yao. Sun Yan, orang tuaku. Jika tidak kuliah, mereka tahu, Yao Yao adalah putri kandung mereka. Adik kandungku, bisakah kau mengantarku menemuinya? Aku ingin meminta maaf langsung padanya. Tidak, kalian tidak bisa menemuinya. Kenapa? Dia sedang tidak dalam kondisi mental yang baik, tidak cocok bertemu kalian. Tapi, kami adalah ayah dan ibunya. Aku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dia adalah anak kandung kami. Tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini, bagaimanapun juga. Dia harus bertemu kami. Fang Hao. Selalu tidak normal. Mungkin dia juga ingin bertemu orang tuanya. Kamu yakin dia benar-benar ingin bertemu orang tua seperti ini? Fang Hao. Kami dan Yao Yao adalah satu keluarga, saudara-saudara. Jangan biarkan kesalahpahaman ini terus berlanjut. Apalagi sekarang Lu Jia sudah mendapat hukuman yang setimpal, kami pasti akan memberitahu Yao Yao kebenarannya. Baik. Kalau kalian memang bersikeras, aku tidak bisa berkata banyak. Tapi, aku peringatkan kalian, Yao Yao sekarang. Kondisi fisiknya tidak baik, tidak bisa menerima stimulasi apapun. Jangan sampai kalian menstimulasinya. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Kami hanya ingin bertemu dia. Tenang, kami tidak akan melakukan apa-apa. Baik, kalian tunggu di sini. Yao Yao, anakku. Ebio. Jangan terlalu bersemangat dulu, Yao Yao sekarang. Belum terlalu terbiasa dengan kami, jangan sampai kamu menakutinya. Yao Yao, ayo duduk. Yao Yao, lihat. Masih ingat ayah dan ibu? Yao Yao, aku ibumu. Tidak ingat. Bagaimana bisa tidak ingat? Aku ibumu, Yao Yao. Bagaimana bisa tidak ingat? Yao Yao, lihat aku. Aku ayahmu. Aku dan ibumu sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa kamu tidak ingat? Kalian akan menakutinya. Aku sudah bilang tadi. Dia tidak boleh terlalu distimulasi, kalian tidak dengar? Kenapa anak ini bisa seperti ini? 3 tahun tidak bertemu. Orang tua kandung sendiri saja tidak kenal. Ya, kami memang tidak sengaja menuduhmu. Tapi, di dunia ini, mana ada orang tua yang tidak pernah menuduh anaknya? Kenapa dia harus begitu keras kepala? Kenapa tidak bisa melupakan saja? Yao Yao, mereka tidak penting. Aku akan mengantarmu istirahat, ya? Aku sangat merindukan Mengru. Aku ingin pergi menemui Mengru. Baik. Nanti, akan kusuruh 15 bayi mengantarmu menemui Mengru. Boleh? AO. Kenapa anak kita tidak mengenali kita? Sun Yan, apa kau tidak merasa? Yao Yao agakane? Dulu Yao Yao suka gaun pink. Bunga pink. Sekarang malah suka gaun putih dan bunga matahari. Dan sering tidak mengenaliku. Bahkan ayah ibu pun tidak dikenali. Ayah, bagaimana mungkin seseorang tidak mengenali orang tuanya sendiri? Aku sudah periksa, Mengru itu anak seorang perawat di rumah sakit jiwa. Suka memakai gaun putih. Selama di rumah sakit jiwa. Dekat dengan Yao Yao. Sering memberi Yao Yao bunga matahari. Lalu karena suatu kecelakaan.
meninggal. Silakan masuk. Kalian berdua lagi? Apa Yao Yao kehilangan ingatan? Baru sadar sekarang? Apa yang terjadi pada Yao Yao? Kenapa dia bisa kehilangan ingatan? Kenapa kondisi tubuhnya memburuk seperti ini? Apa kau sudah tahu sesuatu sejak lama? Fang Hao, sebenarnya apa yang terjadi pada Yao Yao? Perubahan drastis dalam 3 tahun ini, bagaimana bisa? Aku tidak akan memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Pulanglah kalian. Temani dia baik-baik, waktu kalian tidak banyak lagi. Hisenyan, Ceka. Yao Yao tetap memilih. Fu 15 bai, kau harus melepasnya. Jika ingin menebus kesalahan, cara terbaik adalah melepaskannya. Sun Yan Kao. Apalagi yang mau kau lakukan? Dr. Qin, maafkan aku yang tidak bisa membedakan benar salah. Bodoh dan dungu, ku mohon. Katakan padaku, apa sebenarnya yang terjadi pada Yao Yao? Kenapa dia tidak mengenaliku lagi? Kenapa tidak mencintaiku lagi? Dr. Chin. Pasti kau tahu alasannya kan? Tolong beri tahu kami. Sebenarnya kenapa? Ini adalah laporan pemeriksaan Yao Yao 3 tahun lalu. Inilah jawabannya. Alzheimer. Ya, itu penyakit pikun, penyakit ini. Biasanya tidak mudah menyerang orang muda, tapi dia mengalaminya. Lihat lagi tanggal diagnosisnya, apakah familiar? Bukankah ini? Hari aku menjemput Yao Yao dari rumah sakit. Ya, saat itu, dia bukan pura-pura sakit, tapi sedang kambuh. Sangat menderita. Tapi tidak ada satupun dari kalian yang percaya padanya. Dan tidak ada yang mengantarnya ke rumah sakit. Bahkan malah menyeretnya pulang. Dia sebenarnya punya kesempatan untuk hidup dengan baik. Dan tidak akan berakhir seperti sekarang. Semua karena kamu. Dia hanya ingat si Reng Mengru. Kamu yang membuatnya seperti ini. Aku yang membuatnya seperti ini. Dan, aku ingatkan kalian. Alzheimer tidak bisa disembuhkan. Umumnya pasien hidup Mei 10 tahun, tapi Yao Yao sudah terlalu banyak menderita di rumah sakit jiwa, paling lama hanya 5 tahun. Sekarang sudah lebih dari 3 tahun. Aku berharap sisa waktunya. Bahagia dan damai. Aku mengerti. Ini semua salahku. Akulah yang membuatnya seperti ini. Sun Yan. Kamu baik-baik saja? Maaf Yao Yao, aku ingkar janji. Aku tetap memberitahukan kebenaran tentang penyakitmu padanya. Tapi kurasa mereka harus tahu. Sun Yan. Aku ingin kamu jangan dulu memberitahu orang tuaku tentang kondisi Yao Yao. Orang tuaku sudah tua. Dan sekarang mereka sangat menyesali Yao Yao. Aku sangat mereka kuat. Jika mengetahui kondisi kesehatan Yao Yao, akan tidak sanggup menerimanya. Tak disangka, dia berkali-kali transfer uang, menyuruh orang untuk menyiksa Yao Yao. Bahkan mobil ke rumah sakit jiwa pun diatur olehnya. Niat orang ini sangat jahat. Dia di belakang kita, melakukan banyak kejahatan. Bagaimana dia bisa memperlakukan putri kita seperti ini? Lu Jia Jia. Lebih buruk dari yang kita bayangkan. Sangat menakutkan. Halo. Mengerti. Ada APA. Lu Jia Jia. Gila. Ya. Dia sekarang sudah dibawa ke rumah sakit jiwa. Yang dulu digunakan untuk mengurung Yao Yao. Luci, bersiaplah. Kita akan mengunjungi Lu Jia Jia besok. Sun Yan. Jangan-jangan kamu masih tidak bisa melupakan Lu Jia Jia. Bukan. Aku hanya ingin Yao Yao melihat langsung. Orang yang pernah mengganggunya mendapatkan apa yang pantas. Jangan takut Yao Yao, kami semua di sini bersamamu. Ya, kakak juga di sini.
Kenapa kamu kembali? Kenapa? Akulah putri keluarga Lu, seharusnya aku. Kakak, Sunyan kakak, tolong aku, lepaskan aku. Song Yao, kenapa kamu kembali? Akulah putri keluarga Lu. Kamu penipu. Bawa dia ke ruang perawatan. Jangan, aku tidak mau. Tolong lepaskan aku. Sunyan, kamu mengantar Lu Jiajia ke ruang perawatan untuk apa? Aku ingin pelaku utamanya juga merasakan bagaimana Yao Yao melewati 3 tahun ini. Aku akan membalas dendam untuk Yao Yao. Ayo. Lepaskan aku. Jangan-jangan, lepaskan aku. Jangan, kumohon. Jangan, jangan. Tolong, lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Yao Yao jangan takut. Kamu lihat. Sial, pasien kabur. Sunyan kakak. Tolong selamatkan aku, tolong aku, ya. Marika Samuahila. Kakak, tolong aku. Aku kena dikmu. Tolong aku. Adikku hanya Song Yao yang ditangkap. Kenapa kalian semua tidak peduli padaku lagi? Kenapa? Ini semua adalah hutangmu pada Yao Yao. Kamu harus membayarnya. Bawa dia pergi. Hi Sunyan, bukankah kamu hanya ingin membalas dendam untuk Song Yao? Kamu pikir orang yang menyakiti Song Yao sampai seperti ini? Adalah aku? Tidak, itu kamu sendiri. Kamu yang tidak hati-hati. Kamu sendiri yang tidak percaya pada Song Yao. Orang yang menghukum Song Yao adalah kalian. Hi Sunyan, kamu benar-benar bodoh. Bahkan orang yang menyelamatkan nyawamu saja bisa salah kau kenali. Kamu mengirim Song Yao ke keluarga Lu, Disiksa sudah cukup. tapi malah memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Disiksa sampai tidak seperti manusia. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu ternyata sama sekali tidak percaya padanya. Diam. Kenapa aku harus diam? Hi Sunyan, ini semua karena kamu, sadarlah. Kamulah sumber segala kejahatan, kamulah biang keladinya. Apa hubungannya denganku? Kamulah yang membuat Song Yao seperti ini. Bawa dia pergi. Lepaskan aku tidak mau. Tolong, lepaskan aku. Jangan pergi. Lihat. Dulu dia selalu menindasmu. Sekarang akhirnya gilirannya, kumohon. Jangan. Tolong. Jangan. Kami akan mengobatimu. Yao Yao. Jangan. Aku di sini. Nyonya ada apa? Jangan mendekat. Jangan Sadie, pasti akan ada hari yang sira. Engru. Masih sakit? Engru. Bukankah dia sudah meninggal beberapa tahun lalu? Yao Yao, sayang, Yao Yao. Dengarkan aku. Aru. Kamu bilang Aru kenapa? Ah Jia. Aruku. Yao Yao. Sunyan, sepertinya kita malah memperburuk keadaan kali ini. Yao Yao kembali terpancing. Aku mengerti. Cari Yao Yao dulu. Yao Yao. Yao Yao, kamu di mana? Yao Yao. Yao Yao di sana. Yao Yao. Sunyan. Kita seharusnya tidak membawa Yao Yao ke sini. APA? Kalian siapa? Mau apa?
Karena kamu menyakiti orang yang paling Tuan Hi sayangi. Ah, Yao Yao dan Sun Yao sudah pergi lama sekali. Kenapa belum kembali juga? Pak Tua. Aku rasa Yao Yao tidak seperti biasanya. Menurutmu? Jangan-jangan dia sakit? Bagaimana kalau? Kenapa dia jadi asing sekali dengan kita? Benar. Mungkin itu ulah si Luci. Menyembunyikan sesuatu dari kita. Tanyakan padanya saat dia kembali. Yao Yao. Ada apa dengan Yao Yao? Bu, Yao Yao tidak apa-apa. Dia hanya terlalu lelah, jadi Sunyan mengantarnya ke kamar untuk istirahat. Luci, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Sebenarnya apa yang terjadi dengan Yao Yao? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa Yao Yao bisa terkena penyakit seperti ini? Ini salahmu. Kalau saja kamu tidak membiarkan Lu Jia, si pembawa sial itu masuk, Yao Yao tidak akan seperti ini. Bukankah kamu juga tidak percaya pada Yao Yao? Bahkan membantu Lu Jia mengganggunya. Berhenti bertengkar. Sekarang bukan waktunya menyalahkan. Siapa yang bersalah? Yao Yao ini anak yang sangat malang. Kita sudah berhutang banyak padanya. Sunyan, apa rencanamu selanjutnya? Apakah Yao Yao akan terus dirawat atau melepaskannya pergi? Aku tidak akan melepaskannya. Aku akan menemaninya. Aku tidak ingin kehilangan dia lagi. Yao Yao mana? Di lantai atas. Yao Yao, lihat apa yang kubawa untukmu. Bunga matahari. Yao Yao, akhir-akhir ini bahagia? Hang. Kamu siapa? Kenapa aku merasa akrab denganmu? Dia. Kenapa dia bahkan tidak mengenali Fang Hao? Kita teman baik. Hang. Teman baik. Oh, Fang Hao, tadi apa yang terjadi? Kenapa Yao Yao bahkan tidak ingat kamu? Penyakitnya? Serious ITU? Dia tidak hanya tidak ingat aku, tidak ingat kalian, tapi juga akan melupakan dirinya sendiri. Bahkan sisa hidup Mengru. Sudah tidak banyak lagi. Kenapa bisa begitu? Yao Yao. Maafkan Ibu. Hisenyan, waktumu dengan Fu 15 Bai hampir habis. Jika Yao Yao tetap tidak memilihmu, Fu 15 Bai akan membawanya pergi. Mau bawa Yao Yao kemana? Tentu saja, membawa Yao Yao melihat. Kode impiannya, Xiangcheng. Fu 15 Bai akan membawa Yao Yao tinggal di Xiangcheng, mengajaknya melihat gunung, melihat laut, dan menanam bunga matahari di halaman rumah. Hidup Yao Yao pasti akan sangat bahagia. Tidak boleh. Yao Yao tidak boleh pergi. Hisunyan, kamu terus memaksa seperti ini. Apa gunanya? Tidak bisakah kamu melihat? Yao Yao paling bahagia bersama Lao Fu. Jika kamu benar-benar mencintainya, seharusnya kamu mengembalikannya ke sisi Lao Fu. Tidak. Tidak boleh. Yao Yao adalah anak kami. Keluarga kami baru saja berkumpul. Tidak boleh membiarkan Yao Yao pergi. Beberapa kesalahan dan penyesalan, begitu terjadi, tidak bisa diperbaiki lagi. Kira. Ini bagaimana? Tidak boleh biarkan Yao Yao pergi. Tidak akan. Aku tidak akan biarkan Song Yao meninggalkanku. Benar. Yao Yao adalah putriku, Lu Guanhai. Bagaimana mungkin pergi dengan orang luar? Tapi Fu 15 Bai, kita juga tidak bisa melawannya. Dan aku lihat sikapnya terhadap Yao Yao. Sangat tidak biasa. Bagaimanapun juga, Yao Yao adalah putri kami. Fu 15 Bai tidak boleh membawa Yao Yao pergi. Meskipun Fu 15 Bai memiliki kekuasaan besar, tidak boleh merebut putri kami. Sunyan, Sudalarat Malam, Carry aku untuk APA? Hisunyan, kamu sedang apa ini? Ini adalah seluruh grup Hilo. Aku sudah memutuskan. Meskipun harus mengorbankan seluruh grup Hi, aku harus mempertahankan Yao Yao. Kamu tahu betul kekuatan Fu 15 Bai. Aku sudah tidak punya cara lagi, Luci. Besok Fu 15 Bai akan menjemput Yao Yao.
Aku tidak bisa biarkan Yao Yao pergi. Aku tidak bisa hidup tanpa Yao Yao. Baik. Aku mengerti, meskipun dia adalah Fu 15 bayi dari Far East Consortium. Lalu apa? Tidak ada yang boleh membawa adikku pergi. Yao Yao. Sudah larut malam, kenapa belum tidur? Aku lapar. Tidak bisa tidur. Yao Yao. Tunggu di sini ya. Aku buatkan kamu makanan malam. Yao Yao. Malam dingin, pakai baju lebih banyak. Terima kasih, Kak. Yao Yao. Kali ini aku pasti akan mempertahankanmu. Bagaimanapun juga, aku tidak akan biarkan dia membawa Yao Yao pergi. Tuan He. Batas waktu 7 hari sudah habis, sesuai perjanjian. Hari ini aku datang untuk menjemput Yao Yao pulang. Fulimabay, kenapa kamu yakin sekali? Yao Yao akhirnya pasti akan pergi denganmu? Setidaknya di sampingku, dia bisa tertawa sesukanya. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Dia bahagia. Aku akan membuatnya menjadi gadis paling bahagia di dunia ini. Apa yang kamu katakan? Aku juga bisa melakukannya. Lalu, sudahkah kamu melakukannya? Hisunyan, aku sudah bilang padamu. Beberapa luka dan kesalahan tidak bisa diperbaiki. Dan Yao Yao lebih menyukai Fu 15 Bai. Kenapa kamu harus memaksanya untuk tetap bersamamu? Biarkan Yao Yao bahagia. Menghabiskan sisa hidupnya, tidakkah itu baik? KAPI. Yao Yao adalah putri kita. Tand. Saat dia membutuhkanmu, kamu melewatkannya. 15 bayi. 15 bayi, aku sangat merindukanmu. Apakah kamu merindukanku? Tentu saja, sangat merindukanmu. Dia di depan Fu 15 Bai. Bahkan tertawa begitu bahagia. Yao Yao, apakah kamu benar-benar akan bahagia bersamanya? Lihatlah, di depanmu dan di depannya. Kondisi Yao Yao sangat berbeda. Fu 15 Bai akan membuatnya bahagia. Akan membuatnya senang dan bahagia. Di depanku. Dia sepertinya sangat takut padaku. Jadi, hasilnya jelas, bahkan setelah 7 hari. Dia tidak akan memilihmu lagi, luka itu sudah terjadi. Bagaimanapun kamu mencoba memperbaikinya, tidak akan kembali seperti semula. Yao Yao. Ayo pulang. Tidak, kalian tidak boleh pergi. Yao Yao adalah putriku, anakku. Dia tidak bisa pergi bersamamu. Yao Yao. Sayang. Datang ke sini, ke ibu. Yao Yao, jangan pergi. Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Kamu tinggal menemani kami, baik tidak? Yao Yao, kemari. Yao Yao. Tinggal ya. Jangan takut, apapun pilihanmu, tinggal atau pergi bersamaku. Aku akan menghormati pilihanmu. Aku ingin pergi bersamamu. Aku tidak mengenal mereka. Aku ingin mencari Mengru. 15 bayi. Bawa aku mencari Mengru, ya? Yao Yao. Bagaimana bisa kamu tidak mengenaliku? Ayo kita pergi. Aku sudah bilang pada kalian. Alzheimer memang seperti ini. Sekarang dia. Masih ingat Fu 15 Bai dan Mengru. Beberapa waktu lagi, semua orang akan menjadi orang asing. Dan penyakit ini tidak akan pernah sembuh. Tidak pernah. Tapi lupa juga tidak apa. Setidaknya, dia tidak akan mengingat masa lalu yang menyakitkan lagi. Kedepannya, semuanya akan asing dan bahagia. Tuan He, Yao Yao memilihku. Kalah harus menerima. Ayo pergi. Tunggu. Aku mohon. Jangan bawa Yao Yao pergi.
Orang tua dan suaminya ada di sini. Kami semua sangat mencintainya. Aku tahu. Sekarang dia sudah tidak ingat kita. Tapi kita semua masih ingat dia dan masih mencintainya. Kami ingin menemaninya melewati hari-hari berikutnya. Untuk itu, aku, Hisunyan, bersedia memberikan segalanya sebagai gantinya. Asalkan kamu tidak membawa Yao Yao pergi. Apapun yang kamu inginkan, aku berikan. Yao Yao, setelah kamu sakit, sepertinya seluruh dunia mulai mencintaimu. Jika kamu mau, sekarang bisa langsung menandatangani kontrak. Yao Yao, kumohon, jangan sekejam ini. 15 bayi, ayo kita cepat pergi, ya? Aku tidak mau tinggal di sini. Aku tidak mau melihat mereka. Kalian sudah terlalu banyak menyakiti. Tinggal di dekat kalian hanya akan menambah penderitaannya. Ikut Fu 15 bayi pergi. Dia mungkin bisa hidup lebih lama. Yao Yao. Ayo kita pergi. Aku akan membawamu kembali ke perkebunan, melihat bunga matahari. Ya, Sun Yan. Ini dikirim oleh Qin Fang Hao. Video Yao Yao. Yao Yao, Lehate. Sunmeng MU menang hadiah. siapa Yao Yao itu? Penyakit Alzheimer memang seperti ini. Sekarang dia masih ingat Fu 15 bayi dan Mengru. Beberapa waktu lagi, semua orang akan menjadi orang asing. Dan penyakit ini tidak akan pernah bisa disembuhkan. Song Yao adalah gadis terbaik di dunia ini. Adalah kekasihku. Dia punya sahabat terbaik bernama Mengru. Dia suka gaun putih, suka melukis, suka sinar matahari. Dia adalah orang yang paling kucintai. Dan juga, orang yang paling mencintaiku. Iria, kamu ngapain di sini? Aku mau menanam bunga matahari. Aku bantu kamu. Kamu siapa? Aku suamimu. Pangeran berkuda yang menjagamu. Ingat ya. Hang. Tuan Fu, keluarga lu sudah datang. Tuan Fu, terima kasih sudah mau mengizinkan kami bertemu Yao Yao. Sayangnya, waktunya tidak banyak lagi. Mengru, aku sangat merindukanmu. Bagaimana cara kalian merawat Yao Yao? Bagaimana bisa membiarkannya tidur di luar? Yao Yao, di luar dingin, ayo kita tidur di dalam. Yao Yao Jia. Pergi menemui Mengru. Yao Yao.